Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Syahrul Ramadan MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan murahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan melakukan kegiatan ini meski terhalang bertatap muka untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan pidato yang bertemakan New Normal. Tak terasa hampir 1 tahun lamanya, tepatnya pada tahun 2019, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, semua berubah saat dunia memasuki tahun 2020. Siapakah yang menyangka bahwa berbagai peristiwa yang meresahkan akan terjadi di tahun ini, terkhususnya adanya penyebaran virus secara global, yaitu virus corona atau biasa disebut COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara dengan tingkat penyebaran virus corona yang sangat tinggi. Maka dari itu kita diharuskan untuk diam di rumah. Segala urusan pekerjaan pun harus dilakukan di dalam rumah. Hal ini tentu menyulitkan kita halayak mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang harus dilaksanakan secara online atau daring, yang tentu kurang efektif dalam penyampaian mata pelajaran yang akan disajikan. Maka dari itu, pemerintah telah melakukan program yang disebut New Normal, yang memungkinkan kita untuk meredahkan masalah ini selama kita mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, apa itu New Normal? Baik, New Normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Jadi pada dasarnya istilah new normal lebih menitik beratkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup sehat. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat terpaksa harus berpergian di luar rumah, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain atau dalam bahasa Inggrisnya disebut physical distancing. Oleh sebab itu, sejauh ini masyarakat untuk terus mempertahankan pola hidup sehat sesuai dengan protokol untuk menjadi tatanan normal yang baru atau the new normal. Selain perubahan perilaku masyarakat, new normal juga merubah paradigma pelayanan kesehatan. Seperti misalnya, apabila tidak terlalu urgent atau darurat, pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara online. Namun ketika harus bertemu dengan dokter, maka akan dijadwalkan pertemuan secara lebih efisien. Tatanan ini juga berlaku di dunia pendidikan, di mana perlu kita atur jadwal agar tidak bertabrakan dengan jadwal lain, terutama di dalam dunia perkuliahan, agar kerumunan dapat dibatasi dalam suatu kegiatan belajar mengajar, serta social distancing atau jaga jarak pun dapat dilaksanakan tanpa adanya masalah. Adapun estimasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya yang menyatakan bahwa virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemi global tidak akan bisa hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, masyarakat harus
masyarakat harus memaknai hal tersebut untuk tidak menyerah terhadap keadaan, namun mencoba untuk hidup berdampingan dengan situasi saat ini. Dengan demikian, karena kebiasaan hidup baru melalui new normal, diharapkan menjadi satu-satunya cara untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 tersebut dengan baik. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait persiapan new normal selama masa pandemi COVID-19. Menurut Presiden Jokowi, kehidupan yang berdampingan dengan COVID-19 harus dilakukan selama vaksin belum ditemukan. WHO juga telah memberikan pedoman bagi negara-negara soal penerapan new normal. Namun, sebuah negara dapat melakukan new normal apabila pemerintah di suatu negara harus membuktikan transmisi COVID-19 atau telah dikendalikan. Kemudian, kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina pasien. Selanjutnya, risiko penularan wabah telah diminimalkan, terutama pada lokasi dan kondisi masyarakat dengan kerentanan tinggi. Jika sebuah negara tidak bisa memastikan pedoman transisi tersebut terpenuhi, maka harus dikaji ulang sebelum memutuskan melonggarkan pembatasan dan memasuki kondisi new normal tersebut. Di Indonesia sendiri, masyarakat berusia di bawah 45 tahun akan diperbolehkan kembali bekerja. Secara bertahap, sektor jasa dan retail termasuk pusat pembelanjaan juga dapat diperbolehkan dibuka dengan tetap membatasi jumlah pengunjung serta jam buka berikut protokol kesehatan secara ketat. Lalu sektor wisata juga akan perlahan dibuka dengan membawa tiket secara online dan sistem scan. Meski demikian, kontak fisik di area wisata tetap harus diminimalisir, serta batasan jumlah pengunjung berikut juga jaga jarak, atau physical distancing. Apabila skenario new normal dapat berjalan dengan baik, maka seluruh sektor akan dipulihkan namun tetap dengan protokol kesehatan dan kebersihan selama vaksin virus corona belum ditemukan. Namun, new normal bukan berarti pesta kemenangan melawan COVID-19. Anda tetap harus membekal diri dengan alat perlindungan diri, seperti mengenakan masker, jaket, dan sarung tangan saat keluar rumah. Anda pun disarankan untuk menyediakan hand sanitizer. Saat pulang ke rumah, sebelum bertemu dan bercengkerama dengan keluarga, pastikan Anda mandi terlebih dahulu, 1 atau 2 kali sehari. Bersihkan perabotan rumah, terutama yang sering bersinggungan dengan kita, dengan menggunakan cairan disinfektan. Adapun cara-cara tersebut biasa dikenal sebagai 3M. Dan 3M itu merupakan cara paling minimal untuk melakukan new normal atau menanggulangi COVID-19. Yang pertama itu mengenakan masker, kedua mencuci tangan, dan ketiga itu menjaga jarak atau social distancing. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendukung program new normal ini agar kita juga dapat berpartisipasi untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Dan juga kita sebagai mahasiswa Islam yang tentu tahu akan kebenaran dan juga mana yang salah, tentu tetap harus berdoa dan berpikir positif bahwa peristiwa penyebaran COVID-19 ini merupakan ujian dari Allah. Maka kita sebagai umatnya harus tetap senantiasa berdoa dan beribadah agar diberi kemudahan dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.